Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Hasan Saifullah MAG selaku dosen pembimbing pengantar pelajaran bahasa asing dan teman-teman saya yang sudah melihat video ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heri Saifullah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya bukan untuk menggurui kalian, bukan untuk mengajar kalian, tapi di sini saya sebagai sharing-sharing aja gitu tentang pengertian, persamaan dan perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa nasional dan bahasa asing. Mulai ke bahasa yang pertama, yaitu bahasa ibu. Secara harfiah, mother language atau first language merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi sesama anggota masyarakat, bahwasannya seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama yang dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai komunikasi sehari-hari. Bahasa ibu atau bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bahasa kedua. Bisa dilihat dari PowerPoint yang sudah disediakan ya. Bahasa kedua atau yang disebut lineage 2 adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa pertama. Akan tetapi bahasa ini sering digunakan di lingkungan sekitar untuk media komunikasi. Bahasa Indonesia juga itu merupakan salah satu contoh dari bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal sebagai bahasa asli. Ke bahasa yang berikutnya, yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional suatu bahasa atau varian bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure atau secara fakta atau hukum dengan seseorang, dan mungkin melalui perluasan teritori yang mereka duduki. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan suatu bangsa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama teritori sebuah negara atau bahasa Indonesia. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di negara lain atau di negara Portugal atau di negara Australia. Begitupun juga sebaliknya, bahasa Indonesia bisa disebut asing kalau dipakainya di negara lain gitu. Nah, bahasa asing juga merupakan suatu bahasa yang tidak bisa digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seseorang penutur atau pembicara bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri, karena dia asalnya bukan dari Inggris, dia dari Indonesia gitu. Jadi mengikuti bahasa dari negaranya masing-masing. Kita lanjut ke persamaan dan perbedaan. Persamaan, kita bahas ke persamaannya dulu ya. Persamaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, bahasa asing. Ya, di sini ada dua persamaan, yaitu sebagai alat penghubung antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam berinteraksi. Jadi sebagai alat berkomunikasi gitu, semacam itu. Yang kedua sebagai alat untuk mengatur dan menafsirkan dunia sekitarnya. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa ditafsirkan ke dalam bahasa dunia, yaitu bahasa Inggris ya. Setahu saya sih gitu. Kalau bahasa tiap negara kan beda-beda ya.
ya ditafsirkan dalam satu bahasa, yaitu satu bahasa dunia itu ya yang disebut bahasa Inggris. Bahas ke perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Di sini ada tiga, menurut saya ada tiga perbedaan ya, dari segi kegunaan, dari cara memperoleh, dari waktu memperoleh. Kalau dari segi kegunaan itu sudah jelas beda lah. Misalkan bahasa Indonesia tidak bisa digunakan di negara lain gitu. Begitupun sebaliknya, bahasa negara lain juga tidak bisa digunakan di negara Indonesia gitu. Yang kedua, dengan dari cara memperoleh juga beda. Misalkan kalau dibandingkan dari bahasa Jepang ya, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, kalau dibedakan dengan Indonesia itu jelas beda banget gitu. Dari segi penulisannya, eh, dari dari cara penulisannya, dari cara membacanya itu sudah jelas beda menurut saya gitu ya. Terus yang ketiga itu dari waktu memperoleh. Kalau waktu memperoleh itu secara bertahap, dari sejak kecil bahasanya harus gimana, dari bahasa ibu sampai bertahap merunjuk dewasa ya. Alhamdulillah segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf ya bila ada tutur kata yang salah gitu dalam menyampaikan materi-materi ini. Mohon dimaklumi. Saya juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.